balance-nya ataupun kita pengeluarannya, pemasukan yang lebih mana lebih banyak. Ternyata pas usaha bisa berkali-kali lipat, ya itu puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah di situ udah dilepas akhirnya kerja kantor, kerja Maksudnya berkali lipat penghasilannya. untuk penghasilannya, iya. Biasanya ya orang bisa Iya, rugi iya. gitu. Pernah rugi gak kalau? Ya karena modal awalnya sekitar 200.000, ya mungkin belum pernah rugi sekarang. Halo saudara sekalian, hari ini Kisut kedatangan tamu spesial, seorang juragan, juragan lapak. Halo Git, apa kabar Git? Ya, kabar baik Kak Jeff. Ini terima kasih loh kamu di tengah-tengah kesibukan kamu boleh datang ke sini ngobrol-ngobrol. Kita mau cerita-cerita ya tentang usahanya dia, bisnisnya dia, gimana caranya menjadi juragan. Ini kan kita semua tahu ya bahwa kamu tuh punya banyak ya tokonya ya gitu ya di dunia online ya. Kalau toko platformnya banyak, tapi satu toko aja. Jadi platformnya banyak, jadi dari e-commerce-nya, toko online itu ada semuanya. Oh. Jadi semua yang gratis ya kita bisa masukkan. Tapi tokonya satu, dan sekarang juga lagi merambah ke dunia YouTube juga. Jadi barang-barang yang masuk itu di review di YouTube. Wah, ini selain jualan, jadi YouTuber juga. Iya, ya belajar lah Kak Jeff. Jadi belajar ini pas zamannya pandemi. Jadi di pandemi ya benar-benar kita muter otak juga. Karena waktu zaman pandemi ya kita di rumah. Ya jujur dalam pandemi itu juga agak susah. Jadi agak stagnan untuk penjualan. Tapi ya kita namanya bisnis ya nggak boleh kalah juga. Iya betul. Jadi maksudnya kalah, jadi kita nggak boleh diem. Jadi kita harus cari cara gimana kita ada kegiatan lain. Nah salah satunya kita review barang. Kamu jualan apa aja sih Git? Ya jadi aku fokusnya barang-barang elektronik. Jadi awalnya itu lebih ke arah barang-barang yang tanda kutip spesial. Jadi kan spesial bukan spesial pakai telur ya. Tapi barang-barang spesial atau barang-barang yang niche. Jadi pasarnya itu memang nggak semua orang beli atau melihat barang-barang tersebut, tapi barang itu yang saya jual lebih ke arah kualitas. Lebih ke arah kualitas. Lebih ke arah kualitas, jadi barang branded yang ada kualitas dan jarang yang orang masukin. Itu awalnya, fokus awalnya. Tapi berkembangnya waktu, barang-barang dimasukin ya semakin banyak. Karena namanya kita bisnis pasti menambah juga supplier ya. Biar saat orang-orang lagi search barang, pasti orang kadang bisa beli barang-barang yang, oh saya tadi mau beli barang yang A, ternyata barang yang B saya juga perlu nih. Oh di toko ini juga perlu, ada juga. Jadi berkembangnya waktu, barang-barang jadi jual barang kayak palu gada. Yang apa lu mau ya gua ada gitu. Jadi itu. Tapi sorry sebentar. Ini supaya kebayang ya, maksudnya yang nonton juga kebayang. Kira-kira barang apa gitu? Contohnya gitu ya. Oke, contohnya jadi gitu. Saya tahu kamu banyak sekali tuh ya barang jenis produknya banyak sekali tuh. Saya tahu tuh. Saya pernah beli beberapa tuh dari Gide. Tapi kira-kira contoh yang bisa. Jadi yang nonton tuh kebayang. Kira-kira kamu jualan apa? Oke, jadi gitu? kalau dari barang-barang awalnya tuh jual barang hobi, dan itu pun sesuatu yang nggak terduga juga. Jadi waktu awal mulai jualan ada barang yang memang di Indonesia tuh masih jarang, mereknya jarang, tapi kualitasnya bagus. Nah di situ iseng, jadi iseng beli dari supplier di luar negeri. Dari situ dilihat barangnya, oh pas udah order dan saya juga cek dulu pastinya barangnya, apakah sesuai dengan ekspektasi atau enggak. Dan pas dicek ternyata barangnya oke, kualitas bagus. Nah itu mungkin ya, jadi ini juga startnya dari kenapa bisa jualan. Jadi barangnya itu anggaplah harga 200.000. Jadi barangnya itu 200.000. Terus pas dilihat pangsa pasarnya, jadi kita lihat barangnya kualitasnya bagus. Terus kedua kita lihat pangsa pasarnya, pasti kita lihat gimana nih, oh di pasaran apakah orang lagi cari atau tidak, trennya seperti apa. Ternyata memang masuk tuh, trennya masuk, pangsa pasarnya ada. Nah akhirnya coba deh dijual barang tersebut. Dan yang namanya orang baru mulai jualan pasti modalnya dikit ya. Dan modalnya dikit itu coba tuh
Jadi barangnya baru satu aja, barang satu. Jadi orang yang pertama kali beli, seneng nih beli. Sisanya kan pasti ada reviewnya nih, kan ada reviewnya dia. Sisanya PO. Jadi purchase order, jadi orang saya tulis misalnya dalam 2 minggu baru barang datang. Jadi orang udah beli dulu barangnya. Saya udah kumpulin segala, ya maksudnya dapat modalnya nih, modal untuk membeli barangnya tersebut. Di situ cikal bakal start usahanya. Oh, jadi kamu mulai dari kecil ya, dari tapi barang-barang hobi gitu dia. Iya, Hobi. jadi kalau sekarang sih fokusnya barang-barang kecil. hobi. Karena kalau barang hobi orang pasti cari kualitasnya. Bahkan cuman nggak terlalu banyak variannya gitu, sedikit lalu Iya, orang PO dulu, order nih gitu ya. Iya. Tapi itu dulu ya, sekarang udah banyak sekali Itu dulu. kali ya. Kalau sekarang ya ready stock barangnya. Oh, ready stock ya. Jadi orang pesan beli langsung kirim. Gitu. Ya, kalau teman-teman mau tahu mungkin yang belum tahu ya, kalau yang kenal sama Gede sih pasti tahu lah ya tokonya ya. Bisa cek di ada apa sih, Tokopedia ya kamu ya? Iya, jadi di platformnya e-commerce yang besar kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang terakhir yang baru buka di TikTok Shop. Jadi memang range pasarnya juga luas nih sekarang. Kalau dulu karena barang-barang hobi yang dimasukin kebanyakan memang range yang usia orang yang produktif. Jadi range sekitar 25 sampai 45-an. Tapi sekarang merambah ke usia-usia yang remaja mungkin ya, karena ini menarik sih. Jadi namanya bisnis ya, kita juga perkembangan waktu dan zaman juga. Dulu mulainya itu bukan di platform e-commerce, lebih ke arah platform seperti Kaskus. Kaskus itu kan seperti forum ya. Oh iya. Masuknya di forum. Tahun berapa itu ya zamannya Kaskus ya? Jadi ya teman-teman yang tahu Kaskus berarti ya umurnya udah tahu lah umur berapa. Beda generasi ya itu iya ya. benar, tapi perkembangan zaman ya kita juga mesti ikut sih. Tetap mesti ikut, kita lihat trafficnya kemana. Jadi sekarang masuk ke TikTok Shop. Dan itu pun ada pergeseran juga. Jadi kalau pergeserannya itu di zamannya orang mungkin ya dulu orang iklan kasih kertas, iklan di TV. Sekarang nggak seperti itu. Orang lebih melihat dari influencer. Dari influencer, melihat orang review langsung, ataupun ya di TikTok orang kita lihat. Di TikTok seberapa lama sih orang bisa ngeliat video, biasanya dalam waktu 5 detik orang udah scrolling lagi. Nah dari situ kita masuk, ya mungkin ya balik lagi kita mesti ikut sih perkembangan zaman itu. Boleh nggak disebut nama toko? Ini nama toko kamu itu di tiap platform itu beda atau sama? Mestinya sama kan ya? Namanya sama semua. Sama Jadi, semua ya? Boleh disebut gak namanya? Tapi mungkin saya mau tanya, kenapa pilih nama itu? Barangkali ada ininya. Awalnya sih nama luar ya, nama luar. Jadi namanya Come Buy and Sell awalnya. Come Buy and Sell. Jadi orang bisa beli ataupun mau jual di tempatnya saya juga bisa waktu itu. Cuman kalau nama luar itu agak sulit ya. Ini juga mungkin satu tips juga ya untuk teman-teman yang buka toko. Jadi harus mengikuti lokal pasar juga. Karena kita di Indonesia ya pasti pakai nama lokal ya. Nama lokalnya datang jual beli, jadi namanya di convert. Datang jual beli. Oke, jadi biar orang lihat ini ternyata toko ya merakyat lah, toko yang merakyat tapi menjual barang-barang yang berkualitas dan gampang dicari juga. Kadang kan kalau nama toko susah atau nama barangnya susah, orang juga carinya itu juga ribet ya. Tapi kalau namanya misal gini, paling gampang kayak kita jualan ya. Jualan ayam nih, jualan ayam goreng. Tapi nama tokonya tuh nama toko QWERTY atau apa gitu ya. Orang kan juga bingung gitu, ini jualan apa. Tapi kalau nama tokonya atau nama barangnya itu sesuai, jadi saat di search ataupun orang lagi cari ya gampang. Oh, yang simple, yang gampang dicari gitu ya. Gak rumit-rumit. Bener. Itu pengaruh juga ya ke penjualan, pengaruh ya. Bener. Jadi orang mencari gampang menemukan gitu. Iya. Oh, itu satu tips jualan di internet gitu ya. Benar. Kamu ngomong jualan di internet, kamu jual punya toko offline-nya enggak? Apa cuman internet aja? Jadi dari awal mulai jualan dan usahanya sekarang online. Kalaupun ada yang offline, biasanya kerjasama. Jadi barangnya ada,
kita juga pasti namanya kita usaha atau jualan barang-barang itu kan perlu perputarannya cepat ya, turnover-nya cepat. Jadi tetap cari partner. Cari partner, ada teman yang bisa jualan offline, yang kita tawarkan. Kita tawarkan, mereka beli barangnya, mereka pasarkan di tokonya mereka masing-masing. Kamu sendiri nggak punya toko, Jadi untuk misalnya toko fisik, tempat fisik toko itu nggak ada. fisik itu tidak ada. Jadi fokusnya memang di online. Tapi kan barang-barang itu kan perlu tempat ya. Gudang ada gudang. Iya, jadi kalau gudang ada. Jadi ini juga ya kita bersyukur apalagi yang namanya masih ada keluarga. Ya saya juga bersyukur banget ada orang tua yang support, yang bisa rumahnya jadi gudang. Itu awal mula usaha. Jadi kadang kan kita bilang, aduh kita nggak punya modal nih, kita nggak punya apa-apa, ataupun kita bandingin ke orang lain ya. Duh orang lain enak nih, dari awal orang tuanya udah bisa kasih mobil, kasih rumah. Ya kita jangan lihat orang lain deh, kita fokus ke diri kita dulu, awalnya di situ aja. Ya bersyukur juga pokoknya walaupun rumah orang tua ya rumah yang misalnya sederhana, ataupun nggak dikasih mobil, tapi ya setidaknya udah dapat handphone waktu itu ya, dari orang tua. Dan itu pun udah mulai kerja, itu nggak langsung usaha waktu itu. Jadi usahanya itu karena kerja dulu di kantor, terus ada peluang, terus ada yang namanya mungkin ya, ini mungkin namanya ada kepepet juga. Jadi kepepet pasti namanya kita peluang pasti ada yang kepepet juga ataupun kita melihat oh ternyata ada pangsa pasarnya nih, kita melihat di situ. Nah dari situ baru deh kita mulai usahanya. Gitu. Tapi menarik juga ya kalau zaman sekarang itu orang tuh nggak punya tempat tapi tetap bisa usaha bisnis jualan gitu ya. Iya. Ya bisa dilakukan di rumah gitu kan, nggak perlu mikir-mikir. Kalau zaman dulu kan susah ya, orang harus kalau nggak punya tempat sewa toko yang harganya pasti mahal sekali gitu. Iya benar. Dan itu baru pemula baru mau sewa toko yang harganya mahal belum tentu juga laku barangnya, bisa rugi gitu kan. Iya. Tapi sementara udah pengeluarannya sudah banyak. Kalau zaman sekarang enak ya, cuman platformnya juga gratis kan ya. Iya benar. Gratis. Nah, ini sebenarnya yang kamu lakukan ini gak sih maksudnya sesuai gak dengan pendidikan kamu, kuliah? Kamu kuliah apa ya gitu? Kalau dari pendidikan, dari kuliahnya ini 180 derajat berbeda. Oh ya? Iya. Jadi mulai dari Bukan kuliah bisnis kamu ya? kuliah bukan bisnis, Ya. jadi kuliahnya teknik. Oh. Jadi di teknik pun juga ya untuk belajar yang namanya berbisnis juga sedikit. Ya tapi bersyukur juga untuk masuk kuliah pun ini awalnya juga bukan pilihan utama masuk kuliah ke teknik ini. Teknik terus industri. Karena awalnya pengen kuliah yang desain. Kuliah yang bisa membuat produk waktu itu. Tapi balik lagi karena adanya keterbatasan dengan finansial waktu itu. Ya kita nggak bisa marah juga waktu itu. Ya tetap kita cari jalan. Jadi akhirnya dicari-cari yang di Indonesia yang paling affordable dan memang ke arah yang bisa kalah produksi waktu itu. Dilihat-lihat ada namanya teknik industri. Akhirnya masuk di sana. Nah, masuk di teknik industri itu pun nggak melulu cuman kuliah waktu itu. Itu pun banyak hal yang didapat waktu kuliah. Jadi kuliah waktu itu di Ukrida. Nah ini juga bukan kebetulan lah. Awalnya juga sebetulnya bukan pilihan utama. Pasti ya teman-teman tahu lah. Kita maunya ke universitas yang unggulan misalnya ya. Tapi ya namanya jalannya Tuhan. Itu nggak ada yang maksudnya kebetulan banget gitu. Ternyata di Ukrida belajar banget juga. Waktu sekolah itu dapat yang memang golongan teman-teman yang menengah atau menengah ke atas. Ternyata pas masuk di Ukrida itu diasah banget ketemu teman-teman yang untuk bayar kuliah ataupun mereka untuk makanannya susah. Jadi itu membuka pikiran dan memang namanya belajar nggak kenal umur ya. Jadi ini juga satu hal yang mungkin teman-teman sekarang belum kuliah nih, atau yang belum pernah kuliah atau yang dari SMA mau kuliah atau enggak ya gitu atau mau langsung kerja. Yang mending selama kita masih ada kemampuan, ada keinginan, ya lebih baik kuliah. Jadi membuka wawasan dulu nih kita sebelum kita usaha ya. Jadi udah buka wawasan, di sana juga kita lihat ternyata
orang-orang yang ada di sana, oh orang-orang yang memang sama nih, ada yang senasib juga, ada yang kesulitan di A atau kesulitan di B. Di situ baru kita, sadar nih terhadap kuliah ini ada satu kesempatan yang memang bukan suatu kebetulan, yang memang ya ini jalannya Tuhan, di situ. Jadi kuliahnya itu udah berbeda awalnya. Oke, jadi kuliah udah selesai, di situ pun kuliah juga, sebetulnya kuliah juga ada kesulitan. Aku pun ada kesulitan untuk keuangan waktu itu untuk bayar kuliah. Jadi ya itu bersyukur dari pihak keluarga ada yang bantu juga. Hmm. Itu ya satu anugerah juga dari Tuhan untuk kuliah bisa selesai. Makanya waktu kuliah juga kerja. Nah mungkin di situ kali ya, jadi banyak dapat pengalaman ya. Kadang kan kita kalau udah di zona aman, zona yang nyaman, kita udah males nih keluar atau untuk melakukan inovasi atau mencari itu kita udah males aja ya. Tapi kalau kalau kita kalau kalau aku sih dulu slogannya kan bilangnya, ya karena kepepetnya itu, jadi ya mulai mencari. Nah di situ tuh jadi, kerja apa aja waktu dulu, karena kan kuliah ya waktu itu, part-time, itu ya kerja jadi sales atau kerja yang jadi guru, juga guru les, itu ya pernah lah dilakukan waktu zaman kuliah. Nah masuk ke zaman kerja, kerjanya pun juga beda ya, masih belum yang ke arah bisnis nih kerjaannya. Kerjaannya ini ke arah pabrik, karena kan industri. Itu Jadi masih sesuai dengan kuliah kamu tuh ya? itu Arah industri gitu ya jadi tekniknya? kalau secara idealismenya masih sama waktu Masih itu. sama, oke. Jadi teknik industri, Sambil kerjanya di kuliah gitu ya? industri, iya. Karena waktu magang-magang, 3 kali magang semua di industri waktu itu. Tapi ya sejalannya waktu, mungkin ya kita sebagai manusia kadang suka nggak ini juga ya, suka namanya nggak bersyukur, kurang bersyukurnya itu. Jadi kayaknya membosankan ya di pabrik ngeliat. Dulu kan pabrik macam-macam tuh, ada pabrik bikin motor, pabrik bikin mobil, pabrik bikin botol gitu ya, botol kaca, sampai terakhir ke bikin botol-botol plastik. Ya setiap hari kan ngeliatin pabrik, ya cuman keluar botol plastik ngeliatin setiap hari itu aja kan bosen ya. Nah dari situ, cari kerjaan lain nih, cari kerjaan lain yang memang, ke arah bisnis waktu itu. Nah di situ mungkin baru masuk terjun yang kita wawasannya terbuka lagi nih. Oh ternyata kerjaan nggak selalu kita harus sesuai dengan jurusan ataupun, apa ya, kita kayak kuliah kan pasti kayak udah terdesain ya, kita udah terpatri, oh kita industri, ya udah kerja di industri, ternyata nggak seperti itu. Itu makanya Iya, penting iya, sih iya. wawasan kita terbuka juga ya. Iya. Iya betul sekali ya. Kalau kuliah itu kan sebenarnya bukan kursus ya. Iya. Jadi kadang-kadang gini, kalau kuliah yang diperlukan adalah kita di situ belajar mengembangkan pola pikir kita gitu kan untuk menjadi lebih luas. Ya kalau kita bisa mengembangkan itu, ya kita kuliah apapun itu kita bisa kembangkan gitu. Iya. Nah, ya buat teman-teman yang merasa nggak sesuai dengan jurusannya, kalau kuliahnya apa, kerjanya apa, nggak usah berkecil hati. Yang diperlukan itu mengembangkan pola pikir gitu ya. Nah oke, Git, itu kamu sekarang ini sibuk gak sih? Atau lebih sibuk dulu waktu pertama kali kamu merintis? Sebetulnya sibuk itu pilihan juga. Jadi kita atau dulu waktu sebelum berkeluarga, itu memang lebih bisa fokus namanya kerja. Enggak, Nah, soalnya gini ya, saya lihat di tokonya kamu itu ditulisnya 24 jam tuh. oke. Apa karena memang semua toko online begitu? Jadi itu sebetulnya untuk memancing orang aja. Mancing orang ya? Karena kan ada orang yang memang belanja online malam hari ataupun dini hari, ya terserah mereka ya. Kalau kita tulisnya hanya jam buka, jam kantor, mereka bisa beralih ke yang lain. Tapi kalau malam misalnya ada orang yang bertanya, dilayanin nggak? Jadi ya bersyukur sekarang ada sistem. Jadi dengan sistem itu, jadi ada sistem yang auto reply. Jadi kita bisa jawabnya jadi pakai robot hitungannya. Kalaupun reply dengan kitanya, dengan adminnya, itu ya pasti antara jam kerja ataupun pas lagi bangun nih. Bisa aja malam-malam terbangun kan. Kita lagi malam-malam bangun, ya kita lihat handphonenya, ya kita bisa balas di situ. Tapi tetap untuk jam kerja, ya itu dari pagi sampai sore. Tetap dibatasin juga, karena kalau enggak yang namanya online ini, kita kalau kerja ya memang 24 jam.
Karena kan balik lagi, kerjaan itu tergantung dari customer yang datang. Bukan yang misalnya kita ada toko, yang kita ada jam bukanya, jadi customer ngikutin jam tokonya itu, bukan. Jadi kalau toko online pasti kan mereka bisa kapan saja Hmm. untuk bertanya Nah, itu. itu nih yang kadang-kadang kita perlu pola pikir itu masih yang lama ya. Maksudnya kalau toko di rumah offline, kalau dibilang 24 jam, orang datang jam 12 malam juga kan tetap toko itu kan dibuka. Mhm, Itu kalau yang offline gitu iya, kan. Dan harus ada yang jaga, harus ada yang nungguin gitu segala macam melayani. Kalau toko online nggak harus begitu ya. toko online tidak perlu. Jadi Tapi orang bisa order kapan aja, sementara yang jual itu bisa bisa kapan aja juga ngerjainnya gitu. iya, jadi misalnya ada yang order jam 1 pagi, Iya misalnya. ya mereka bertanya misalnya, Mm-mm. dan bertanya pun bisa kita ada auto reply-nya, mereka bisa chat, tetap ada balasannya. Nanti pas kita sudah bisa online, kita pasti balas lagi. Kita bisa respon. Biasanya kan yang ada orang yang bertanya detail sampai spesifikasinya. Nah, itu mereka bisa nunggu tuh, kita nunggu balasannya kita dulu, baru mereka order. Nanti ya diproses ya pas jam kerjanya. Jam Hmm. kerja yang dari pagi sampai sorenya itu jam kerjanya. Jadi kamu punya jam kerjanya juga? Tetap ada jam kerjanya. Ya kadang-kadang susahnya gitu ya kalau online buat yang lagi wah sedang banyak-banyaknya order nggak mengenal jam kerja. Tapi itu jam kerja itu kita yang menentukan sendiri gitu kan ya. Iya, Jadi bukan jadi karena jadi kalau dipaksa. kalau memang kalau kita online, kalau nggak ada jam kerja, itu bakal 24 jam, mungkin kalau 25 jam ya jalan terus. Ya Iya balik iya lagi iya. dari Iya. diri kita sendiri, Hmm. jadi kita belajar untuk berkata cukup juga. Jadi memang kalau jam kerja itu dari jam 8.30 sampai jam 5 sore. Hmm. Nah, sisanya ya pasti namanya kita kehidupan pasti ada hal lain yang mesti diurus ya, misalnya dari keluarga, orang tua, ataupun yang lainnya. Ya dalam bergereja, Hmm. ya itu Hmm. kita harus batasi juga untuk jam kerjanya ini. Ya Gide juga bisa tuh ya membagi waktu antara pekerjaan yang sedang mungkin sedang banyak-banyaknya order banyak-banyaknya gitu dengan keluarga dan juga dengan tetap pelayanan di gereja ya. Gide ini juga adalah seorang pengurus di dewasa ya, komisi dewasa ya GKI Surya Utama ya. Nah, orang tuh ngelihatnya suksesnya doang gitu. Tapi kamu sendiri ya pasti ada dong kesulitan-kesulitan yang kamu alamin dong selama merintis itu. Iya, jadi untuk prosesnya itu panjang. Jadi untuk kita bisa jualan, orang datang dan langsung beli, itu nggak sekejap dengan misalnya kita tepuk tangan bisa langsung atau membalikan telapak tangan. Hmm. Jadi ya itu prosesnya. Jadi sejak kerja kantoran, ya itu mungkin ya kalau teman-teman yang belum ada modal, di situ waktunya kita mengumpulkan modal. Bukan dengan kita punya gaji, kita bisa menghabiskan gaji tersebut, ya enggak juga. Jadi, ya kita dapat, misal kerja, dapat hasilnya, ya kita simpan lagi. Nggak langsung kita misal hambur-hamburin. Hmm. Nah, di situ jadi pas kerja kantor, terus ada peluang untuk jualan. Nah, jualannya pun jadi pas kerja kantor selesai, nah itu lanjut, urus usahanya. Karena waktu itu belum ada pegawai ya. Jadi Hmm. belum ada pegawai, jadi dari ngambil barang dari supplier atau ngurus barang, ngambil barang misalnya kan barang dari luar Sendirian negeri, tuh. itu ngurus sendiri semuanya. Hmm. Jadi ngurus sendiri, sampai malam deh, pokoknya sampai jam 10, jam 11 malam Dan selesai. sambil kerja itu ya tadi di Jadi kantoran ya. jadi pagi Double tuh. pagi sampai sorenya kerja kantor, terus malamnya kerja online. Jadi di situ itu awalnya. Jadi, tetap ada harga yang harus dibayar juga. Hmm. Ya pelayanan jujur dulu sempat turun juga, sekarang pun juga sempat turun, tapi ya, itu namanya kita bersyukur sama Tuhan, kadang Tuhan juga ingetin juga ke kita, jadi kita tetap untuk pelayanan. Tapi ya itu, tetap ada harga yang harus dibayar, terus, untuk waktu juga mungkin ya, kadang diprotes juga sama orang tua, Hmm. pasti ada yang namanya hal-hal yang hilang juga, misalnya kita, sempet tuh waktu kerja kantoran nggak ketemu teman-teman juga, ditanyain kemana segala. Ya tapi ya kita namanya proses yang nggak ada yang mudah ya, namanya proses, tetap harus kita jalanin intinya. Nah di situ prosesnya setelah 2 tahun kerja sama 2 tahun usaha, ya kita bisa lihat, ya namanya kita
udah mulai kerja ataupun usaha, tetap ya kita mesti hitung nih, dari kalau teman-teman yang di akuntansi bisa lihat deh dari neraca balance-nya Mhm ataupun kita mhm pengeluarannya, pemasukan yang mhm. lebih mana lebih banyak. Ternyata pas usaha bisa berkali-kali lipat, ya itu puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah di situ udah dilepas akhirnya kerja kantor, kerja Maksudnya berkali lipat penghasilannya. untuk penghasilannya, iya. Karena, Pernah rugi gak? Sorry, pernah rugi gak? Kan namanya orang orang jualan ya, orang jualan kan kadang bisa biasanya ya orang bisa iya rugi iya, gitu. Pernah rugi gak kalau? ya karena modal awalnya sekitar 200.000, ya mungkin belum pernah rugi sekarang. Mungkin untuk penghasilannya, jadi lebih ke arah, omsetnya, mungkin Oke omset oke oke. menurun. Oke, Kalau sekarang menarik tuh. Ntar mhm, inget, ntar saya bahas tuh ya modalnya ya. Oke, lalu? iya jadi, lebih ke arah omset menurun, apalagi ada namanya pandemi, Mhm, mungkin tren pasarnya berubah. Nah dari mhm, situ tetap kita harus forecast ya, harus kita cek nih trennya ke arah mana, tetap kita harus namanya dinamis ya, nama usaha itu pasti dinamis. mhm. Apapun usahanya tetap kita harus ngikuti pasar seperti apa, Mmm. gitu. Nah, gimana cara kamu ngikutinnya? Pasar seperti apa? Untuk ikutin pasarnya harus up to date pastinya ya. Karena, antara kita ikut seminar atau Mhm, kita ikut ada yang namanya, biasanya tuh, ada apa namanya tuh, kayak kayak pameran ya, ada pameran, jadi ada Maksudnya pameran pameran, produk-produk yang sejenis produk-produk yang kamu jual gitu? iya, produk-produk baru Produk baru? mungkin gitu kalau ada supplier dia kasih tahu, "Oh ada produk ini bakal masuk nih." Atau kita bisa lihat, misalnya kan sekarang zamannya udah internet ya, Mhm. kalau dulu susah banget ya kita mau buka internet aja bisa loading Iya berapa lama ya. iya iya. YouTube aja nggak bisa buka, waktu itu bisa nunggu 5 menit, kita bisa tinggal ke mana dulu baru YouTube bisa jalan. Kalau sekarang kita bisa lihat YouTube kan, ya balik lagi ya, kita dengan ada teknologi kita ambil sisi positifnya ya. Mhm. Sisi positifnya itu, jadi, kita bisa belajar nih di mana aja. Dari YouTube ada video orang-orang kasih tahu, "Oh ternyata tren pasarnya seperti ini." Di situ kita belajar. Jadi kamu bisa ngumpulin dari mana aja tuh ya informasi itu ya, Iya dari internet, YouTube, dan sebagainya gitu ya. iya benar. Kalau menghadapi, pembeli, customer itu ada suka menemukan kesulitan nggak? Iya jadi, awalnya memang apalagi yang dulunya kerja kantor atau dulunya memang bukan orang lapangan ya, yang biasa di balik layar, itu kesulitan, pasti ada kesulitan. Mmm, Tapi namanya kesulitan ya kita harus hadapi ya, kalau kita nggak hadapin pasti kita nggak tahu nih cara menyelesaikan masalahnya. mhm Akhirnya ya belajar di situ juga kesulitannya, paling di awal kesulitan misalnya kita, orang-orang pasti kan bertanya ya, orang bertanya gimana kita bisa handle cara menjawab dengan baik, mhm. itu yang paling penting. Jadi, cara kita merespon orang itu juga penting, karena kalau awalnya udah salah, nanti orang berikutnya juga susah untuk mengikuti kita punya. Maksudnya kan pasti namanya kita jualan, kita persuade orang ya. Mhm. Bagaimana caranya kita bisa menjual nih satu barang yang barangnya nilainya misalnya, ya kita tahu nih barangnya A, seperti ini barangnya. Tapi apa sih bedanya kita musti beli di tokonya saya atau toko orang lain tuh bedanya apa? Nah itu Mhm. ada namanya added value. Nah Mmm, itu mungkin teman-teman bisa belajarin deh atau cari di YouTube, bisa mhm. belajar. Nah paling paling susah memang awalnya untuk berhadapan dengan orang, karena pastinya setiap orang kan beda-beda ya. Nggak semua orang, tipenya sama nih, orang yang langsung mau beli barangnya. Ada juga orang yang perlu diyakinkan dulu. Mmm. Nah itu belajar, Ada juga orang yang cuma nanya aja gitu nggak beli? ada, itu banyak. Oh banyak ya? Jadi itu belajar sabar juga. Oh iya belajar sabar dari situ Iya, ya. Nah tadi tuh ada juga tuh yang menarik, kamu bilang kamu sempet sebut tuh modal awalnya 200.000 gitu. Ini untuk sebuah usaha yang pada akhirnya menjadi besar dengan modal 200.000 tuh kayaknya terlalu kecil kali ya. Ini gimana ceritanya bisa begitu tuh? sebetulnya, kalau mau mulai usaha, teman-teman yang awalnya nggak punya modal pun sekarang udah lebih gampang, karena ada namanya dropshipper ya. Dropshipper, Jadi, nggak punya modal? tanpa modal, yang penting ya modalnya mungkin dari orang tua ya, daripada handphone ataupun bisa ada kuota internet, ya Oh, ya itu mungkin modalnya kalian ya. Jadi, sisanya ya kita bisa jualin barang orang lain.
nggak perlu modal besar. Hmm. Jadi sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak barang-barangnya yang aku jual ya banyak atas nama orang lain. Hmm. Jadi mereka misalnya jual lagi barangnya tersebut di tokonya mereka, Heeh. tapi ngambilnya tetap di aku. Oh, Jadi ada mereka orang dropship hitungannya. dropship. Ya, jadi Karena mereka nggak punya stok barang. mereka nggak perlu stok, nggak perlu beli dulu gitu kan? Iya, lebih simpel, mereka nggak perlu yang namanya Lebih untuk kepada packing, untuk pengiriman. Jadi satu sistem, misalnya di tokonya aku udah selesai, mereka cuma terima jadi, misal barang udah terkirim udah selesai, ya mereka cair dananya nanti. Hmm. Jadi kamu sekarang ini itu bisa bisa itu ya untuk ada orang mau dropshipper itu ke kamu tuh bisa tuh toko kamu itu. Iya, jadi untuk orang-orang yang biasanya karena balik lagi karena barangnya kan barangnya ready, mereka bisa langsung. Mereka pun juga tetap nanya barangnya ready, ya ready langsung mereka kirim. Hmm. Jadi barangnya tinggal kirim. Barangkali ada yang teman-teman yang mau mulai, jangan mulai dari yang besar gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu dengan kerjasama dengan orang lain, misalnya dengan Gideon, dropship dulu gitu ya. Iya, Nah itu tanpa modal itu ya. iya, modelnya handphone sama Modalnya, iya kuota modalnya internet itu. kuota internet, handphone gitu kan. Tapi yang kalau sekarang sih pasti internet mah udah makanan sehari-hari gitu ya, pasti ada Iya, gitu ya. Iya ya. Ya kalau dulu kamu dengan modal 200.000 itu seperti itu iya. juga dengan dropship dan lain seperti yang tadi kamu ceritain itu ya. Kalau dulu di zamannya dropship mungkin masih belum ada ya, Masih masih oh. belum ada ataupun langka. Mhm. Jadi tetap mesti dengan modal sendiri awalnya. Jadi Hmm. ngumpulin dari modal itu baru start dengan produk yang lain. Ya ya ini tetap teman-teman mesti belajar sih, belajar terus namanya kadang kita ada ini ya, ada keinginan ataupun ada pengen nih jualan, tapi jangan hanya pengennya aja, tapi tetap harus mau mulai. Hmm. Memang mau mulai itu agak susah sih kalau mau mulai. Tapi Hmm. kalau kita udah nyemplung nih, udah masuk di dalamnya, ternyata kita tahu, oh ternyata nggak sesulit ya apa yang kita bayangkan. Kadang kesulitan itu kan adanya di kepala dulu nih kesulitan itu. Mhm. Tapi pas kita udah mulai, nah di situ kita belajar. Namanya online, ya sampai sekarang pun tetap masih belajar. Hmm. Nggak ada namanya, udah duduk diem biar pegawai yang jalanin. Ya nggak gitu juga. Mhm. Tetap kita lihat nih, oh ternyata ternyata, pegawai ada kesulitan di sini. Kita tanya lagi, apa kesulitannya? Ataupun pas pengiriman, ataupun pas packing, yaitu, seperti problem solving ya. Hmm. Jadi kita belajar, oh ternyata ada problem, ya kita musti solve nih, musti kita selesaikan. Mungkin itu bagusnya kalau kita start dari awal ya. Hmm. Kadang kan ada juga, kita ngelihat udah tokonya udah besar, udah enak, ya kita nggak tahu nih susahnya mereka seperti apa. Tapi kalau kita terjun langsung, kita mulai dari awal, ya kita tahu seperti apa suka dukanya orang-orang yang bekerja, Iya ya iya. kita tahu juga. Jadi, ya ini penting juga sih. Jadi kalau kita kerja, kadang kan kita ngelihat, ah pegawai kerjanya malas nih, ataupun pegawai susah juga untuk kerjaan kok nggak pernah bener ya misalnya. Ternyata dari atasannya pun nggak ada arahan misalnya. Ataupun ternyata pegawai bisa aja kan di lapangan, kita kan nggak tahu ya di lapangan. Misalnya di lapangan itu pegawai bilang, "Oh ternyata ini butuh waktu lama nih, bisa 2 jam, 3 jam." Tapi kalau kita yang terjun langsung, kita tahu ternyata itu dalam waktu 30 menit bisa selesai. Hmm. Jadi kita bisa kasih tahu lagi ke mereka. Jadi mereka, oh ternyata ya intinya kita bisa memaksimalkan apa yang kita usahakan. Hmm. Iya 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 iya. Iya Git, sebenarnya kan dari tadi kita ngobrol tuh sebenarnya nih kalau yang ngikutin secara detail tuh banyak tuh tips-tips yang bisa diambil nih teman-teman dari Gide tuh ya. Dari kita udah dengar banyak perintis itu dari awal sampai dia sebesar ini, bolehlah bisa jadi banyak hal yang bisa kita belajar dari Gide ya. Tapi Git, ini terakhir Git, kamu secara spesifik ada nggak tips yang mau kamu mungkin kamu sampaikan buat menolong teman-teman yang sedang merintis atau baru kepikir, wah kayaknya bisa nih dilakukan, baru mau gitu ya, atau yang sedang awal-awal merintis gitu. Secara Iya. spesifik apa yang diperlukan, tips apa yang bisa buat mereka gitu?
Ya untuk teman-teman tadi kayak Kak Jeff, misalnya mereka udah ada angan-angannya nih, untuk usaha apa ya? Kalau udah ada namanya kita ada mimpi, itu udah baik sekali, Hmm, tinggal pelaksananya nih sekarang, itu yang memang agak sulit. Tapi yang namanya kita kalau mau usaha, pasti ada jalannya. Nah, caranya yang pertama, pasti kita nggak mungkin kita misalnya kita perang tapi nggak ada nih senjatanya. Jadi awalnya tetap kita perlengkapi diri, kita cari input sebanyak mungkin. Misalnya kita, mau nih ke bisnis yang makanan. hmm, Jadi kita lihat dulu, bisnis makanan seperti apa. Pasti ada nih orang-orang sekitar, teman-teman ataupun, keluarga yang misalnya udah di bisnis tersebut. Ya hmm. kita harus bertanya. Apa semacam mentor gitu ya? Jadi, semacam saran lah kita jadi Semacam ada dapat saran. masukan dari mereka. Ya sama lah kita kalau kita malu bertanya sesat di jalan, Iya, iya. ya balik lagi kita juga harus bertanya dulu nih di awal. Tetap tetap kita mulai dengan doa juga ya. Kadang Betul. kita kan mulai, kita nggak tahu nih jalannya kemana, Tuhan bisa kasih jalan kemana. Tapi ya yang namanya kita mulai dengan doa, ataupun kita mulai dengan namanya, ya berserah sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalannya. Nah, dari yang kita udah dapat inputnya, kita sudah belajar dari orang lain, nah mulai nih kita cari, pasti butuh namanya modal kalau misalnya ada usaha yang perlu modal. Ya mungkin kita kerja sama orang, kita tetap usaha. Nggak mungkin kita diem-diem aja ataupun kita di rumah terus, tapi pengen angan-angannya itu besar, itu juga susah. Tetap kita harus keluar, kita cari modal, misalnya yang perlu modal, ataupun yang memang mau masuk ke bisnis online, bisa masuk ke bisnis yang tadi namanya dropship. Jadi, ya kita bersyukur, pokoknya bersyukur yang apalagi namanya ada keluarga, pasti orang tua support. Nah, dengan support kita tetap musti jelasin juga nih ke orang yang sekitar ataupun ke orang tua. Nggak mungkin kita juga diam-diam kan, karena orang tua ya lebih mengenal kita juga nih orang tua ataupun orang sekitar. Nah, dari situ, dari kita kasih tahu kita udah mau coba usaha dropship, misal dropship nih yang tanpa modal yang lebih banyak. Nah, kita cek barangnya mau apa nih, karena barangnya itu luar biasa banyak. Hmm. Nah, pengetahuan kita ke arah mana, misal teman-teman ada yang suka di fashion, nah cari toko yang memang jualan barang-barang fashion, itu pasti ada. Atau yang memang kayak kayak aku nih, kayak jual barang-barang elektronik atau barang-barang hobi, nah bisa ikut tekunin juga barang-barang tersebut. Hmm. Jadi memang kayak apa sih sebenarnya semacam belajar dari yang lain dulu gitu ya. Iya, Belajar dari yang lain yang memang sudah berada di jalan itu, kita biar nggak kita tersesat gitu kan. Nggak tersesat sendirian gitu. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka atau makan mungkin juga semacam tadi yang saya bilang semacam mentor gitu kan. iya benar. Nah, ya saya juga berharap sih ya komunitas Surya Utama ini juga sebenarnya ini banyak-banyak pebisnis ya, banyak banyak orang-orang sukses lah yang mestinya bisa bisa memberikan pelajaran-pelajaran berharga untuk teman-teman yang masih merintis tadi, yang masih membangun dan ya harapannya ya bagus kalau misalnya ada orang-orang yang memang bersedia untuk menjadi mentor buat yang lain. Bahkan komunitas yang bisa dibangun tuh, dibuat tuh. Tapi dalam komunitas online ini GKI Surya Utama ya memang beberapa kali nih ngebahas soal ini ya. Nah, teman-teman bisa bisa lihat beberapa episode. Salah satunya ada di sini ya, diklik di link di atas sini. Ini ada anak remaja, dulu masih remaja, sekarang sih udah usia pemuda, Kesia gitu kan. Dia juga pernah sharing soal itu. Lalu juga ada pernah ngebahas kita juga pernah ngebahas soal trading dengan Pipin dan Pak Joe. Kalau teman-teman mau belum pernah lihat videonya bisa klik link di atas sini. Ya. Kalau teman-teman merasa masih kurang silahkan tanya langsung. Tapi untuk yang video ini terima kasih loh sudah boleh datang ke sini. Kita boleh ngobrol-ngobrol. Banyak sekali yang sudah kita bahas dan tips-tips yang kamu bagikan ini, wah ini sangat berharga sekali nih.